Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita membaca hasil survei dari satu lembaga yang mengemukakan hasil survei mereka bahwa 80% lebih rakyat puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Hasil survei ini kita patut syukuri karena besarnya harapan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Belum banyak yang secara nyata kita rasakan apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo karena baru 100 hari. Tetapi hasil nyata yang memang dirasakan oleh masyarakat adalah makan bergizi gratis. Ini sudah dijalankan pemerintah dan segala kekurangan yang ada terus diperbaiki. Dan ini adalah investasi jangka panjang. Memang tidak serta-merta kita lihat hasilnya, tetapi dalam 10-20 tahun kita akan menyaksikan lahirnya generasi Indonesia yang lebih bergizi, lebih cerdas, dan tentu fisiknya tidak lagi kecil-kecil ya, tetapi besar, dan kemudian otaknya juga besar. Jadi itu harapan yang memang sangat diinginkan oleh bangsa ini. Karena terus terang saja, beberapa waktu lalu kita membaca pemberitaan bahwa tingkat kecerdasan rakyat Indonesia ini setingkat dengan kecerdasan rakyat di Timor Leste. Nah, ini harus menjadi pendorong bagi kita, dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis yang diberikan pada anak-anak kita yang sekolah di mungkin TK, SD, SMP sampai SMA. Dan program ini kita harus support karena tidak hanya memberi makan gratis pada rakyat kita, khususnya para pelajar kita, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi di tingkat desa, di masyarakat, karena uang itu beredar dari situ. Apalagi kita membaca berita Kementerian Desa menyediakan 20 triliun uang, dan itu untuk memberi bahan. Ya, ada beras di situ, kemudian ikan dan lauk pauk disediakan oleh di desa, dan kemudian dibeli untuk diberikan sajian kepada anak-anak kita. Jadi uang itu beredar di desa dan tentu akan meningkatkan pendapatan rakyat itu sendiri. Dan tentu kita berharap rakyat tidak boros kalau punya uang. Misalnya ada ikan dijual di situ, punya uang itu sebagian harus ditabung. Ada misalnya hasil beras dibeli oleh pemerintah dalam rangka program makan bergizi gratis, juga mesti ada disisihkan. Begitu juga yang lain-lain, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi ini program yang menurut saya penting kita sukseskan, dan kita berharap ekonomi makin bergulir di masyarakat. Dan kalau bergulir ekonomi di masyarakat berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ini barangkali harapan kita, dan saya yakin kita harus sukseskan. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya untuk pemberantasan korupsi sangat gencar dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan tentu kita apresiasi Kejaksaan Agung yang banyak membongkar korupsi kakap. Justru yang semula diharapkan dan itu didirikan oleh KPK untuk memberantas korupsi kakap, sekarang ini yang banyak dilakukan adalah korupsi yang dilakukan kepala daerah, tapi dalam jumlah yang kecil. Itu istilahnya operasi tangkap tangan ya.
uh, operasi tangkap tangan yang OTT yang dijalankan, dan saya kira ini tidak menyelesaikan. Tetapi pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo ini kita harus support, karena terus terang saja negeri ini kaya raya gitu. Tetapi kalau hasil kekayaan alam kita ini dikorupsi oleh orang-orang tertentu, dan makin lama mereka makin kaya, tetapi negara nggak punya uang. Kenapa? Karena uang yang ada itu dikorupsi. Dan akibatnya apa? Rakyat yang kemudian dibebani untuk membayar pajak. Nah, oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Dan ini tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak didukung oleh yudikatif. Kita prihatin beberapa hakim kemudian diproses karena diduga melakukan menerima sogokan. Dan inilah penyakit yang dihadapi oleh bangsa kita, tidak hanya para hakim tapi juga teman-teman yang ada di eksekutif dan legislatif ini menerima sogokan ini, kemudian akhirnya yang hancur adalah bangsa kita. Dan bahkan dalam pelaksanaan demokrasi kita ini rakyat pun ikut terkontaminasi menerima sogokan itu. Dia memilih siapa yang ngasih uang pada dia, siapa yang ngasih sembako. Ini harus memang diberantas.